Ternyata anak kecil yang ada di foto koran itu lagi duduk di kursi seberang, tepat di depan matanya. Pas Niki nengok keluar, kok suasananya tuh bener-bener gelap. Kayak keretanya lagi masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya. Tiba-tiba bapak-bapak kantoran yang dari tadi kepalanya nunduk di pojokan itu mulai nenggakin kepalanya pelan-pelan. Dia langsung nengok ke arah Niki dan bicara pelan. Ini kereta terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Terima kasih untuk kalian yang sedang menonton dan jangan lupa absen dulu di kolom komentar ya. Untuk yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Hari ini aku mau bawain satu cerita seram yang dikirim sama salah satu subscriber kita, namanya Niki. Kejadiannya itu sekitar tahun 2018 lalu di salah satu jalur yang bisa dibilang legendaris, Stasiun Manggarai, arah Kota Bogor. Nah, di tahun 2018 itu Niki ini statusnya masih jadi mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta di Jakarta. Waktu itu hari Kamis di bulan November, pas lagi musimnya Jakarta sering banget diguyur hujan deras kalau udah sore menjelang malam. Niki baru saja kelar urusan kampus sekitar jam 10 malam. Kebayangkan capeknya kayak apa, badannya udah lemes banget. Kepalanya juga udah pusing mikirin skripsi. Pokoknya satu-satunya hal yang ada di pikiran Niki malam itu cuma satu. Gua pengen cepet-cepet pulang terus rebahan di kasur rumah gua di Depok. Dengan sisa tenaga yang ada, dia jalan buru-buru tuh ke Stasiun Manggarai. Pas nyampe sana, dia cek handphone. Jamnya udah nunjukin pukul 23:10. Suasana stasiun di jam segitu ternyata udah sepi banget. Beda jauh sama jam pulang kerja yang biasanya padat dan berdesakan. Terlihat juga toko-toko di peron udah pada tutup satu persatu. Kebayangkan suara rolling door yang ditarik ke bawah itu kedengaran berisik banget. Karena ya memang suasananya emang udah sepi banget. Karena panik takut ketinggalan, Niki langsung nanya ke salah satu petugas kebersihan yang kebetulan lagi nyapu di peron. Pak, kereta ke arah Bogor masih ada? Petugas itu cuma nengok, mukanya kayak agak galak gitu. Mungkin karena udah capek juga kali ya seharian dia bekerja. Terus gak lama dia bilang kayak gini, masih ada satu lagi tuh kereta terakhir, tunggu aja di peron 4. Mendengar itu Niki merasa lega dong. Dia langsung jalan ke peron 4 dan duduk di bangku panjang dari besi. Sampai akhirnya sekitar jam 23:40 dari kejauhan terdengar suara klakson kereta, atau kalau anak kereta biasa menyebutnya semboyan 35. Pas kereta itu masuk ke peron, Niki ngerasa heran karena dia nggak dengar sama sekali suara gesekan rel. Bener-bener mulus dan senyap. Pas nengok, ternyata kereta yang datang itu jenis KRL ekonomi lama yang jendelanya tuh masih bisa dibuka tutup ke atas itu loh. Karena udah kemalaman dan pengen cepet pulang, Niki nggak mikir panjang lagi. Begitu pintu kereta terbuka, otomatis dia langsung melangkah masuk. Matanya mulai ngeliat setiap kursi yang ada di kereta dalam gerbong itu. Dia melihat beberapa penumpang lain. Ada ibu-ibu pakai baju corak bunga lagi mangku tas belanjaan. Terus ada juga bapak-bapak pakai kemeja kantoran yang kepalanya tuh nunduk terus.
kayak lagi tidur pules. Sementara di depannya ada seorang anak kecil sedang dipangku ibunya sambil memegang boneka kain. Selain mereka, ada juga beberapa orang lain yang duduknya berjauhan di gerbong itu. Tapi ada satu kejanggalan yang membuat Niki heran. Dalam hatinya sempat bertanya, kenapa nggak ada satupun dari penumpang di dalam gerbong itu lagi mainin handphone? Padahal kalian tahu sendiri kan, di tahun 2018 itu semua orang udah hampir nggak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Tapi ini nggak sama sekali. Semuanya tuh bener-bener diam, mereka menunduk dan yang lainnya natap lurus ke depan dengan wajah yang flat banget. Gak ada sama sekali wajah ceria atau senyuman sedikit pun. Gak lama, kereta pun mulai jalan. Perlahan, lalu makin lama makin cepat. Karena matanya Niki udah ngantuk banget, lalu nyenderlah kepalanya ke kursi. Niatnya sih mau merem bentar, tapi baru aja menjamin mata sekitar 5 menitan, dia ngerasa keretanya ini kok jalannya kayak cepet banget, kayak nggak biasanya. Penasaran dong, dia buka mata, terus nengok keluar jendela kaca yang kondisinya tuh udah agak kusam. Nah, biasanya kalau kita lewat jalur Jakarta Bogor, ngelihat kanan kirinya itu padat sama pemukiman warga, lampu-lampu jalan atau papan reklame. Tapi malam itu pas Niki nengok keluar, kok suasananya tuh bener-bener gelap, kayak keretanya lagi masuk ke dalam terowongan yang gak ada ujungnya. Perasaan si Niki ini mulai gak enak. Lalu dia langsung ambil handphone yang ada di dalam tas. Tujuannya cuma mau ngelihat jam berapa malam itu. Tapi layarnya tuh hitam alias mati total. Dia coba nyalain berkali-kali, tetap aja nggak bisa. Padahal dia ingat betul sebelum naik kereta, baterainya itu masih dalam keadaan setengah. Akhirnya dia coba buat interaksi sama orang sekitar buat mastiin keadaan. Dia nengok ke arah ibu-ibu yang duduk di seberangnya. Permisi Bu, ini udah lewat stasiun Pasar Minggu belum ya? Tapi si ibu itu nggak ngejawab, dia cuma ngegeleng-gelengin kepalanya tanpa nengok sedikit pun ke arah Niki. Niki coba buat tetap tenang dan bersikap santai. Walaupun jujur, hatinya nggak bisa dibohongin kalau ada sesuatu yang nggak beres. Pas dia lagi merhatiin si ibu-ibu itu, mata Niki nggak sengaja berfokus ke satu surat kabar atau koran yang lagi dipegang sama si ibu itu. Koran itu kelihatan jadul banget, kertasnya udah menguning, bukan kayak koran zaman sekarang. Niki coba perhatiin headline-nya, ternyata koran itu lagi nampilin berita tentang kecelakaan kereta tragis yang kejadiannya tertulis di tahun 80-an. Dan jujur, yang bikin bulu kuduk Niki langsung merinding, sampai matanya tuh melotot, dia melihat di koran itu terpampang foto korban kecelakaan, sosok anak kecil yang posisinya lagi memeluk boneka. Dan tahu nggak, ternyata anak kecil yang ada di foto koran itu lagi duduk di kursi seberang, tepat di depan matanya. Anak kecil itu langsung menatap Niki lalu tersenyum pelan. Niki cuma bisa balas senyuman kecil, terus langsung buru-buru memalingkan muka. Gak mau berlama-lama di situ, Niki langsung berdiri. Pikirannya cuma satu, dia harus pindah gerbong atau nyari bangku lain yang jauh dari situ. Pas di jalan ngelewatin penumpang-penumpang lain yang dari tadi cuma menunduk, Niki mulai ngelihat kejanggalan yang lebih parah lagi. Begitu diperhatiin dari dekat, ternyata anggota tubuh penumpang-penumpang di situ udah nggak ada yang sempurna. Bahkan
Baju-baju yang mereka pakai itu penuh kayak bercak-bercak pekat, warna merah gelap kayak darah yang udah mengering. Pas hati dan pikirannya Niki lagi kalut, tiba-tiba bapak-bapak kantoran yang dari tadi kepalanya nunduk di pojokan itu mulai nenggakin kepalanya pelan-pelan. Dia langsung nengok ke arah Niki dan bicara pelan. Ini kereta terakhir. Di detik itu juga Niki melihat wajah asli semua penumpang di dalam gerbong itu. Muka mereka tidak sempurna, hampir sebagian tidak utuh. Bentuknya itu gak karuan, kayak habis dihantam sama benda yang berat banget. Niki langsung teriak menjerit ketakutan dan langsung balik badan. Dia coba ngebuka pintu penghubung gerbong dengan kasar. Terus langsung lari tunggang langgang ke gerbong belakangnya. Di situ dia masih berharap banget kalau di gerbang lain situasinya bakal normal. Tapi pas dia masuk ke gerbong kedua dan gerbong ketiga, ternyata isinya semua sama. Sosok-sosok yang mengerikan, semuanya itu kompak, matanya melotot menatapi Niki sepanjang dia lari. Niki nggak punya pilihan lain selain terus lari sekuat tenaga sampai ke gerbong yang paling ujung belakang. Dia udah nangis sampai ketakutan lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong. Di situ Niki benar-benar terjebak. Gak bisa lari kemana-mana lagi. Sementara sosok-sosok yang menakutkan itu berjalan dari gerbong depan mendekat ke arah dia sambil berkata, "Tolongin kami." Pas jarak mereka udah dekat, tinggal beberapa meter lagi, tiba-tiba brak, kereta itu mengerem mendadak dengan keras banget. Sampai tubuhnya Niki langsung terlempar ke depan. Kepalanya terbentur lantai kereta dan detik itu juga Niki pingsan. Besok paginya Niki terbangun, bukan di dalam gerbong kereta yang semalam, tapi posisinya itu lagi tergeletak di atas rerumputan di pinggir rel perlintasan kereta. Dia buka mata pelan-pelan, ternyata hari sudah pagi. Pas dia coba duduk, di sampingnya udah berdiri beberapa warga lokal dan petugas stasiun yang mukanya kelihatan bingung banget. Mbak, gak apa-apa? Kok bisa tidur di sini? Tanya salah satu warga yang baru pulang dari pasar sepertinya. Niki yang kondisinya masih setengah sadar, dia langsung nanya, "Pak, ini di mana? Terus kereta yang saya naiki jam 11 malam tadi di mana ya?" Mendengar pernyataan Niki, petugas stasiun yang ada di situ langsung saling pandang. Petugas itu bilang gini, "Mbak, semalam gak ada kereta yang lewat di atas jam 11. Kereta terakhir ke arah Bogor itu jalannya jam 10 malam tepat. Lagian stasiun udah dikunci total dari jam 11 malam karena lagi ada perbaikan jalan." Gak lama kemudian Niki dipapah sama seorang ibu parubaya, sepertinya sih warga asli sana. Nah pas lagi dipapah itu ada obrolan justru yang bikin dengkul Niki makin lemas. Si ibu ini bilang kayak gini, "Mbak, jangan-jangan Mbak ini habis naik kereta hantu. Soalnya udah sering banget ada korban ngalamin kejadian kayak gini. Tempat Mbak pingsan tadi itu tuh pas banget di titik lokasi kejadian maut tabrakan beberapa puluh tahun yang lalu." Niki mendengarnya langsung balik ke kejadian semalam. Koran jadul tahun 80-an, penumpang dengan tubuh dan muka yang sudah tidak sempurna. Berarti kalau ditarik kesimpulan, kereta terakhir yang dia naiki semalam itu bukan kereta biasa. Dan semua penumpang yang dia lihat di dalam gerbong ternyata adalah perwujudan para korban yang meninggal di kereta maut puluhan tahun lalu. Nah,
Itulah kisah seram yang dialami sama teman kita pas pulang kuliah kemalaman dan gak sengaja naik kereta terakhir. Sampai sekarang Niki masih ingat betul wajah-wajah penumpang kereta misterius itu. Gak disangka-sangka perjalanan pulang malam itu malah membawa dia masuk ke dimensi lain yang mengerikan banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekarang aku pamit undur diri dulu. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai jumpa di kisah-kisah menyeramkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.